Kalau mau nanya rahasia mancing, nanya jangan sesama pemancing, karena itu kan rahasia kemenangan dia. Jadi tanyalah orang yang sudah pensiun mancing, seperti saya. Halo sahabat, apa kabar? Kali ini saya ingin membahas tentang mancing mas. Trik-trik gimana sih supaya kita itu bisa juara, atau setidaknya itu jangan nyampe bengong lah gitu ya. Orang lain pada narik, kita bengong. Rokok lagi, rokok lagi. Neter rokok. Karena itu saya awali saat awal-awal dulu. Saya kenal mancing mas. Karena saat saya di Jakarta itu saya pemancing laut. Bahkan hampir tiap minggu dulu ke laut. Kalau nggak ada temen ke tengah nyewa perahu, ya sudah dibagang di sekitar Tanjung Kait. Nah, begitu saya pindah ke Bogor, itu kan sulit. Jauh ke laut. Akhirnya sering main tuh ke pemancingan mas. Dari pertama aneh, lama-lama tertarik. Karena enaknya tuh begitu tuh, di pemancingan mas Bogor tuh. Jadi persahabatannya, persaudaranya luar biasa gitu loh. Bercanda-bercanda gitu. Jadi bener-bener yang namanya ngilangin stres tuh bener gitu. Jadi nggak ada tegang-tegangan. Bodor pokoknya. Nah, awal-awal ya begitu tuh. Jadi nambah 2 kilo. Saya mah strike 1 gitu ya. Yang lain mah nggak ada berhentinya. Ya, itulah. Kita memang perlu belajar, kita perlu beradaptasinya. Akhirnya setiap di perjalanan kantor, saya pengguna kereta. Di kereta itu mulai googling dan sebagainya, dan cari informasi. Gimana sih cara memancing mas? Akhirnya saya kenal beberapa teman, nah disitulah saya banyak belajar. Di situ saya combine dengan apa yang saya dapat dari internet. Jadilah akhirnya juara. Apa rahasianya? Nah, ini memang perlu trik gitu loh. Nah, di sini saya mau reaction video saya yang saya buat saat mengikuti acara Indosat Fishing Community di Jagakarsa. Nah, di situ itu ada kesempatan saya mencoba membuat video bagaimana sih cara mancing mas yang baik. Oke. Kita lihat videonya sambil saya reaction, karena memang kalau lihat video aslinya masih agak kurang jelas. Nah, di sini coba saya jelaskan yang lebih rinci. Nah, yang pertama umpan. Umpan secara detail akan saya bahas di video berikutnya. Tapi kali ini saya punya langganan, tukang pemancingan yang menyediakan umpan racik, itu di Kretek. Nah, ini dia. Beliau ini menyiapkan beberapa umpan. Tapi umpan andalannya adalah umpan putih dan umpan jagung. Nah, umpan jagung kalau di Bogor sudah diracik sedemikian rupa, nanti tinggal tambah diho dan sebagainya. Ini pelampung kalau di Bogor gini nih. Jadi pelampung jagung. Ini kalau teman-teman Jakarta bingung kalau lihat orang Bogor mancing. Dan ini posisinya bukan di atas, tapi dia akan tenggelam dalam air. Jadi hanya orang beriman yang tahu. Jadi kita sendiri yang tahu. Ini udah di sini. Atau ini yang waktu saya mancing, ini juga pelampung yang gini nih. Nah, ini sensitif banget nih. Nah, ini teman-teman, enaknya pelampung-pelampung yang begini nih. Jadi gerakan ikan tuh kita tahu. Ini sensitif banget nih. Jadi ini sebenarnya ikannya lagi nyenggol atau lagi ngemut tapi belum dimakan, disendus-endus, atau dia lagi gerombolan, itu kelihatan. Jadi goyangnya akan kelihatan. Ini kalau pelampung-pelampung begini, ini sensitif banget dia. Karena gini-gini, rahasia mancing ikan mas nih. Saat ikan ngumpul itu harus hati-hati. Kalau kita salah gentak, dia kaget, dia kabur. Jadi dipastikan udah dimakan, baru kita gentak. Nah, kalau udah dimakan, itu dia akan nyemburin, umpan tuh akan nyembur. Nah itu semakin menggoda ikan-ikan lain untuk datang. Nah, gitu. Jadi, kenapa dulu nyampe dijulukin pemancing juri, umpan juri segala macam? Karena
nyampe filosofi mancing masnya dipelajari nyampe dalam. Oke. Ini kalau gua belum pensiun mancing, belum gua kasih tahu rahasianya lu. Nah, bener juga. Waktu itu saya bercanda. Kalau saya belum pensiun, mungkin belum mau kasih tahu. Karena itu rahasia. Jadi, ada guyonan di pemancing, kalau mau nanya rahasia mancing, nanya jangan sesama pemancing, karena itu kan rahasia kemenangan dia. Jadi, tanyalah orang yang sudah pensiun mancing, seperti saya. Jadi benar pelampung nih. Ini kebetulan saya juga masih ada nih berapa sisa-sisa peninggalan dulu. Tapi ini yang kurang slim ini. Pelampung-pelampung seperti ini. Nah ini nih. Tapi sebenarnya saya lebih suka yang lebih slim. Jadi ininya lebih nggak bentek ini. Lebih slim lagi. Dan agak panjang dikit. Nah, di video kan dijelaskan ya, jadi ikan itu lagi nyenggol, atau ikan itu lagi mainan, atau ikan itu udah makan, atau masih ngemut-ngemut belum dimakan. Itu ya tidak 100% benar, tapi dari prediksi yang di pelampung ini dia akan kelihatan. Yang paling mudah, ya cepat gentak kalau pelampung seperti ini udah rebah. Jadi dari mulai ini dari permukaan air sisakan segini nih. Oke, tiba-tiba dia naik dan rebah, itu ikan kena, ikan itu udah makan. Kalau orang sudah bilang, eta pelampun ngagoler, lamun udah ngagoler, gentak. Tuh, itu ke satu. Yang kedua, pelampung ini akan naik turun cepat dia. Kalau orang sudah bilang lagi ngejahit, jadi tuk. Ini kena saat digentak. Jadi sepertinya di dalam mulut, nah dia goyang-goyang. Jadi ini tarik-tarik. Jadi memang sudah di dalam mulut. Jadi kalau ini sudah makan, ini biasanya kena, gitu. Nah, saat dia goyangnya begini nih, goyangnya begini, nyamping-nyamping, itu hati-hati. Diamkan dulu. Karena itu mungkin baru kesenggol-senggol. Misalnya kesenggol ekor, kesenggol badan, dia nyondol. Di situ ada ikan, cuma belum makan. Nah, itu hati-hati, jangan sembarang gentak. Karena di situ mungkin lagi banyak tuh ikan, tapi belum makan. Nah, saat kita gentak, itu ikan justru kaget. Nah, kabur. Kalau umpan kita itu nggak terlalu bagus, sekali kabur ya sudah. Nah, ini dari pelampung, jadi memang kelihatan sekali. Nah, ini agak repot kalau dia itu langsung tenggelam bawa lari. Itu ada dua kemungkinan, memang dimakan dan dia lari, ada ikan itu nyondol, kaget, nyondol, kabur, jadi ininya ke bawah. Gitu. Jadi yang seperti itu tidak jamin akan kena. Kadang-kadang memang sudah dimakan terus dia kabur, kaget dan sebagainya. Ada kemungkinan memang cuma ke bawah lari karena dia kaget. Teman-teman harus hati-hati ya, karena ikan mas tuh gitu tuh. Dia akan pelajari dulu, baru dihisap. Dihisap, kalau kita kelamaan juga, dia akan semburkan kembali. Tapi nggak apa-apa kalau yang seperti itu, daripada risikonya ikan itu kabur. Karena dari semburan itu, dia akan mengundang teman-teman yang lain untuk datang. Jadi kemungkinan ikan kita ngumpul. Nah, lebih banyak soal ini nanti akan saya bahas di umpan. Gimana cara membuat umpan yang baik? Apa rahasia umpan? Nah, kita tengok video saat sudah sampai di lokasi. Nah, ini pancing saya nih. Nah, itu pancing saya. Ini saya senangnya enteng. Terus lenturinya juga bagus. Sebenarnya dia bagus. Nah, ini saya lagi pakai yang Shimano nih. Yang Shimano. Sebenarnya ada yang ini apa namanya udah tua. Jadi ada yang baru, tapi ternyata masih di mobil. Tapi di sini bukan ini yang saya sorot, tapi ini lebih nih.
Ini kenurnya saya pakai kenur 18 merek Kuya. Kalau mancing mas itu perangkatnya memang kalau untuk mau ikut lomba-lomba atau supaya nggak banyak ngelamun, itu perangkatnya juga harus kita jeli. Kesatu pancing yang ringan, jadi nggak capek. Ringan tapi lentur. Nah, saya biasanya pakai Maguro. Nah, terus reel, ya kalau saya lebih suka Shimano. Ya. Tapi ya itu selera teman-teman ya. Nah, untuk kenur, rahasia kenur itu semakin tipis atau semakin kecil, itu semakin bagus. Karena apa? Ngelemparnya mudah. Waktu digulung juga jarang kusut. Tapi kalau jenis-jenis kenur yang kaku dan tebel, itu pas kita gulung kebetulan sedang kendor, dia jadi kusut gitu. Untuk kenur, saya juga tidak menyarankan untuk direbus supaya cepat tenggelam. Nah, ini bedanya. Kalau yang lain kan banyak yang menyarankan untuk direbus ya, supaya cepat tenggelam. Kalau versi saya, akan lebih baik kenur itu asli. Karena apa? Kenur asli itu dia elastis. Elastis yang sangat-sangat kecil sih. Gitu. Tapi itu diperlukan saat kita gentak kenceng, dia itu nggak langsung kuat dan bisa mengakibatkan bibir si ikan sobek. Tapi dia akan lentur. Jadi benar-benar malah tekanan untuk nancepnya itu lebih tinggi. Itu kenapa diciptakan kenur itu tidak kaku. Lain kalau kita ke laut. Kalau ke laut kita pakai PE kan. Karena memang perlu panjang dan harus tipis. Nah, kalau pakai senar ya akan putus. Sementara kalau pakai senar yang tebel, reelnya mau segede apa kan gitu. Makanya diciptakanlah PE. Tapi kalau laut kan memang pilihan ikannya juga banyak dan dia nggak takut. Nah, kalau ikan kolam itu sangat sensitif, sangat takut. Makanya semakin tipis kenur itu akan semakin bagus. Nah, kalau saya sendiri, sampai saat saya gantung joran itu, saya pakai Kuya. Itu banyak dijual di Bogor. Nggak tahu di tempat lain ya. Nah, mungkin rekomendasi aja teman-teman atau ngobrol dengan tukang pancing. Kuya ini dia nggak gampang keriting, terus tenggelamnya cepat. Kalaupun sedang lama nggak dipakai, ya sebelum mancing dicelupkan ke dalam lumpur, kita tarik. Kita olor dulu, ujung masukin lumpur, tarik. Jadi nanti kenur itu jadi lembab, jadi cepat lagi turun. Sistem mancing Bogor nih. Ini saya pakai pelampung ini nih. Jadi ini sensitif sekali. Ini saya bilang dia antara dimakan atau dia cuma disenggol, itu akan kelihatan. Nah ini teman-teman, saat saya masih sangat hobi mancing dulu waktu lomba, ini rahasia kenapa saya ini ke satu, ini di bengkokan ke sini. Nah, karena aslinya kan rata. Jadi saat ini nih bengkok keluar, saat kita tarik, dia lebih cepat nyangkut daripada kalau saya dulu. Ini duri di sini nih, saya kikir. Jadi di sini dikikir halus. Nah, oke. Kita bahas tentang kikir. Kenapa dikikir? Nah, ini dikikir ini, pancing itu kan ada begini nih kawan. Kita carikan yang contohnya yang agak gede. Tapi pancing saya memang pancingnya kecil-kecil semua sih. Ini pancing ini kan ada durinya nih. Di bagian ujung ada duri. Ini sebenarnya bukan sekedar untuk ikan supaya nggak lepas, bukan. Tapi saat kita itu pakai umpan-umpan hidup, misalnya cacing segala macam, dia nggak keluar. Karena ketahan dengan ini. Nah, kalau saya untuk lomba, ini saya kikir, jadi rata. Untuk apa? Jadi saat lomba, itu kan akan terus-terusan tuh, harus cepat. Ya, harus cepat. Jadi begitu ini kita tarik, terus ambil, masukkan ke orang, udah. Dia akan lepas. Nggak harus dikeclok-keclok lagi. Karena kalau dia udah nancep, kena daging, apalagi bagian tulang-tulang rawan, udah. Kadang-kadang susah, harus pakai sendok, digejrol-gejrol.
Gitu. Nah, kalau ininya dikikir ini lebih mudah. Tapi harus hati-hati. Karena kalau apa namanya duri ini kita kikir, kemungkinan lepasnya tinggi. Jadi tahan terus supaya dia tidak lepas. Selagi dia manteng terus dia nggak akan lepas. Jadi jangan sampai kendor. Ini harus ditahan kenceng terus. Nah, kenapa? Ini apa? Ini diciptakan ujungnya kecil dan lentur. Nah, jadi pas kita nahan, dia akan melawan ini nih lenturan. Jadi jangan mancing itu posisinya gini nih. Pas narik gini terus digulung, jangan. Tapi posisi gini. Gulung. Jadi ini akan apa namanya waktu ikan lawan dia akan lentur. Oke, jadi dia akan lentur. Nah, dia nanti akan lelah. Kalau gini, dengan senar kecil gini, dia akan putus. Kalau Anda lihat ini biasanya malah gini nih, lawan. Nah, gulung. Jadi waktu ikan lawan, ini akan lentur. Dia akan lentur. Nah, ini nih, tadi yang lawan. Jadi kemungkinan putusnya kecil, karena ini lentur. Nah, itu benar ya. Jadi kita itu usahakan posisi begini nih. Posisi begini, jadi saat ikan lawan, jadi gini nih. Jadi ini kenur, jadi kalau dia ketarik ikannya, dia akan lawan nih. Ini sebenarnya dia memberi bantuan. Jadi senar itu jarang putus. Jangan sekali-sekali dihadapkan ke sana, ikannya ke sana. Karena yang akan lawan hanya senarnya. Coba perhatikan kalau lihat video-video mancing yang sering putus, itu pas posisinya begini. Jadi ngikutin. Jangan, ini diusahakan posisinya tetap begini nih. Bahkan kalau bisa lebih ini dari kita, nah ini biar lawan nih. Jadi dia lentur. Nih, posisi saya nih, saya menggunakan kenur 018. Ini tipis sekali, 018. Tapi kalau yang pernah mancing dengan saya di Haji Ikro di daerah Bantar Kambing, itu mancing gurame, nah ikut tahu. Ikan gurame kelas 3 kilo. Anda bayangkan tarikannya. Enggak putus pakai ini. Yang penting jangan salah. Awan. Dan jangan lupa drag. Drag kita kendorkan. Ini setelan drag. Kita kendorkan. Jadi ya kalau jenis-jenis ikan yang benar-benar super besar, ya mohon maaf ke teman-teman yang lain, karena kita harus ngikutin arah perlawanannya. Kadang-kadang masuk ke lapak orang. Tapi biasanya kalau pemancing Bogor sih sangat paham dengan itu. Jadi saling mengerti. Ini umpan yang tadi nih, yang kita bikin. Ini kita coba yang umpan kuning, ini jagung. Jadi kalau di Bogor nih cukup simpel. Jadi nanti dia nggak mudah basi. Kita buka ujungnya. Oke. Kecil aja. Oke. Jadi saat mancing itu umpan sebisa mungkin sekecil mungkin. Jadi cukup nutupin pancingnya aja. Nah, jadi cukup nutupin pancing. Jadi sekecil mungkin. Yang penting sudah ketutup. Ini usahakan jangan terlalu bulat, agak digepeng. Nah, dia agak digepeng. Kenapa agak digepeng? Jadi saat sampai di air dia melayang-layang. Ikan mas itu suka lihat yang melayang-layang. Dia bisa nyamber. Kalau teman-teman lihat orang baru dilempar makan, nah ini di sini. Dan usahakan ini jangan rapat-rapat. Ini kasih sela-sela. Atau kalau misalnya dia rapat, digaret gini. Jadi dia dibuka. Nah, agak dibuka sedikit gini. Jadi nanti aromanya keluar, terus pas nyemplung di air, dia kemungkinan akan ada buyaran-buyaran. Nah, buyaran-buyaran ini yang mengundang ikan untuk datang. Nah, ya itu benar. Jadi tadi dibulat, terus agak dibuka dikit, dikasih pori-pori. Jadi kan memang jenis umpan kita itu akan mengandung minyak. Minyaknya itu yang menggoda mereka untuk datang. Nanti juga akan saya ini bahas mengenai halko segala macam. Untuk apa sih halko itu gitu. Itu termasuk untuk menarik ikan supaya datang.
Nah, ini kebetulan anak saya nih. Cuma satu ini nih yang apa namanya, tapi dia juga nggak hobi, cuma kalau diajak ya mau gitu. Ada yang akan coba mancing. Jadi benar dilempar. Nah, itu posisi pelampungnya. Nah, itu kalau udah ngetruk begitu tuh. Nah, yes. Nah, seperti itu. Saya waktu itu hujan dan saya harus segera pulang. Waktu apa namanya paginya itu kebetulan dapat lapak yang kosong. Jadi di situ tuh ikan ngeblok karena mungkin dalamnya nggak rata. Jadi ikan ngeblok. Jadi di sana memang nggak ada yang dapat gitu. Dan begitu sore hujan. Ya sudah, maaf untuk prakteknya ya seperti itu. Nah, itu tadi reaction untuk video rahasia cara mancing emas untuk menjadi juara. Coba saja praktekkan. Silakan kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Saya nanti coba akan jawab. Tuhan melengkung